Kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini. Sambil menunggu narasumber kita naikkan pujian glory, glory, haleluya. Ya, sambil menunggu narasumber malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan, kita terus berdoa buat Sulawesi Barat, kita berdoa buat Kalimantan Selatan, kita juga berdoa buat Sulawesi Utara. Ya. Bebas. Ya. Sambil menunggu narasumber kita nyanyi pujian tempo dulu. Selamat datang dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Sambil terus kita menunggu narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Yafet dari Amerika Serikat. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Selamat datang di program yang sederhana. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam teman-teman yang sudah join kamu Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat dukungan saudara. Ada Ibu Soriton, apa kabar? Sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang buat teman-teman yang terus ada dalam Pastor Febian Hart Lahoui. Ini saudaranya Menteri Hukum dan HAM. Iya, sambil menunggu kita terus nyanyikan pujian ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu teman-teman dalam program yang sederhana, program Suka-Sukamu Tuhan. Yes, iya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Tak kerasa kita ada di hari yang ke-17 di tahun 2021. Martin Taniwe. Shalom. Berkati Mikael Carlen. Tuhan berkati. Makasih buat teman-teman Bapak Ibu Saudara dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Doakanlah program ini untuk terus dapat menjadi berkat, dan semuanya yang kita kerjakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, sambil menunggu narasumber kita dari Amerika, Pastor Yafet. Ya, saya menyapa teman-teman yang terus shalom Pastor. Oke, Tuhan berkati sahabat bro. Thank you.
Kita lagi bernostalgia dengan lagu lama-lama. Puji Tuhan. Sambil menunggu narasumber kita di dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sambil menunggu Pastor Yafet akan join malam hari ini ke Amerika, beliau di tempat beliau adalah jam 5 pagi hari Minggu ini. Ya, terima kasih buat teman-teman jemaat Tuhan. Ya, saya percaya malam hari ini kita mau menerima berkat janji Tuhan yang luar biasa. Di hari yang ke-17 kita ada di tahun 2021. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Imun harus dijaga, mesti banyak makan. Iman kita pun harus dijaga hari-hari. Edward, wow, thank you. Terima kasih semua. Saya masih menunggu Pastor Yafet ya. Pastor Yafet, Hendra Kojo. Pastor Hendra, apa kabar ya? Tangerang Selatan hadir. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung program ini dengan doa. Saya percaya sekecil apapun yang bisa kita kerjakan hari-hari ini, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Ya, terima kasih buat dukungan dari Tangerang. Doa saya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan. Setiap pokok doa atau saudara bisa inbox ke Facebook saya, dan saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang adalah jawaban. Tetap semangat, maju dalam Tuhan, jangan pernah takut dengan apa yang terjadi, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh kuasa Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Sambil menunggu malam hari ini, terima kasih buat sahabat, teman-teman yang terus mendukung program ini dengan keterbatasan yang ada, tapi doakan terus kami untuk kami dapat memberi yang terbaik. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita. Tunggu. Ya, saya akan mengundang Pastor Yafet. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Kita masih menunggu Pastor Yafet. Selamat malam Tante Lince ya, Bu Lince. Terima kasih buat dukungan dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Kita akan mengundang dari Amerika, kita ada Pak Stefan Ante. Puji Tuhan, terima kasih Tante Lince, Tuhan berkati dukungan doa saudara dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Puji Tuhan, Pak Stefan Ante yang ada di Lamongan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat semuanya malam hari ini. Saya masih menunggu Pastor Yafet ya, dari Amerika, Elvis Lokas. Haleluya. Saya percaya bahwa Pak Dolfi Poli Irot, Tuhan berkati. Pastor, Tuhan berkati. Terima kasih, haleluya Pak Elvis. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Saya percaya semua oleh anugerah Tuhan kita ada di tahun 2021. Walaupun ada banyak hal yang kita sedang lihat terjadi
Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya firman Allah sedang digenapi, dan firman Allah benar-benar ya dan amin. Kita melihat apa yang terjadi di Sulawesi Barat, apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, dan apa yang terjadi di Manado hari-hari ini. Saya melihat bagaimana air naik bisa masuk ke kawasan Mega Mas. Semua ada dalam kehendak Tuhan. Selamat malam senior saya, Bapak Pendeta Noldi Karamoy, yang ada di Manado. Ada sehat-sehat dan kuat terus dalam Tuhan. Kalau kita ada lihat tuh pisang goreng rasa suka mau makan. Ibu Mary Kombaitan, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih berkat doa teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sahabat dalam program yang sederhana. Saya percaya apapun yang kita bisa kerjakan, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Selama kesempatan yang Tuhan beri buat kita mau lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, saya masih menunggu Pastor Yafet. Ya, saya lagi menghubungi beliau. Ya, halo Pastor. Ya, sudah sementara live, langsung nonton di Facebook saya, nanti saya undang. Ya, sekali lagi saya berharap malam hari ini ada pesan berkat Tuhan yang luar biasa dari Amerika. Sambil menunggu, sekali lagi Pastor Yafet tidak bisa pakai laptop atau komputer. Ya, hanya bisa pakai handphone, namanya dalam kesederhanaan yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Om John Pangalila senior kita. Pastor Yafet, saya tidak bisa baca ini Pastor Yafet. Apakah Pastor Yafet pakai laptop? Kalau Pastor Yafet pakai laptop dengan komputer tidak bisa masuk, akan hanya bisa kita join di handphone aja ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita terus pujian ini dinaikkan sambil menunggu. Selamat malam Ibu Mikael Ekel. Tuhan berkati, terima kasih buat semuanya. Dukungan dalam program yang sederhana, doakan kami. Ya, memang ada beberapa alat yang kami, dan puji Tuhan ada beberapa teman-teman yang rindu membantu untuk kami supaya kami dapat memberi yang terbaik. Ya, alat-alat yang kami akan gunakan ke depan. Supaya memang alat yang kami kadang-kadang seringkali mati karena ada ya. Tapi saya percaya ke minggu ke depan kita dapat memberi yang terbaik. Selamat malam Ibu Igrit Tikohalu yang ada di Bali, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah akan mengundang hambanya. Iya. Saya percaya malam hari ini ada pesan Tuhan berkat. Sepertinya kita akan nyambung dengan narasumber kita dari Amerika, Bapak Pendeta Yafet dari Amerika. Saya sudah mengundang, bisa beliau diterima undangan saya, Pastor. Kita ya, saya masih menunggu Pastor Yafet untuk bisa terima. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi malam hari ini dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas. Dan selamat datang buat Pastor Yafet. Apa kabar Pastor? Haleluya, puji Tuhan, baik-baik. Ya, selamat datang kembali ada di program yang sederhana. Tapi saya percaya malam hari ini firman Allah tidak pernah sederhana untuk memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mengingat waktu yang kita akan berdoa, sepertinya saya akan berdoa. Baru saya akan serahkan kepada Pastor Yafet. Mari Bapak Ibu di rumah, kalau tidak keberatan kita berdoa sama-sama. Biarlah jaringan yang kita pakai hari ini maupun firman Allah yang kita dengar dapat memberikan kekuatan bagi kita. Bapak, kami bersyukur malam hari ini
oleh anugerah Tuhan kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan bisa tayang. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, semua karena campur tangan Tuhan. Sebab itu malam hari ini atau waktu pagi Amerika kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi kami hamba-Mu maupun Pastor Yafet yang akan berbagi pesan Tuhan buat kami. Biarlah ada berkat Tuhan yang khusus. Jaringan yang kami pakai, alat yang kami pakai terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Urapi semua, urapi hati kami untuk kami benar-benar dapat melakukan firman di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Yafet yang akan berbagi firman Allah pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat pagi di sini. Selamat berjumpa buat teman-teman semua. Terima kasih Pastor Aldi yang sudah host acara ini. Puji Tuhan, kita sedang berada di dalam suatu situasi yang sangat unik dan saya kira tidak ada dari kita yang bisa menyangka kita akan berada di dalam situasi seperti ini. Tapi satu hal yang kita harus ketahui bahwa umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini, pagi hari ini saya akan share firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, saya akan share tentang transform your life. Ya, kita harus mengubah cara hidup kita. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Transform your life, transform your mind. Ya, Roma pasal 12 ayat yang 1 dan 2 saya akan bacakan. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di sini firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayatnya yang kedua, di sini yang saya akan bahas ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Di dalam Roma ini, suratan Roma ini, ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya terutama ayat yang kedua, mereka tidak terkontaminasi ya dengan dunia. Ya, memang kita hidup di dalam dunia ini. Ya, kita hidup di dalam dunia ini atau kosmos, ya, atau globe, ya, dan kita harus ada ya di dalam dunia ini, dan kita harus hidup sebagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini, ya. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat yang kedua ini adalah bukan kosmos atau globe, ya. Mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk membahas, ya, mungkin teman-teman yang lain bisa mengerti atau bisa nanti apa arti daripada ayat yang kedua ini, ya. Saya akan bacakan kalau di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam NIV dikatakan ayat yang kedua, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ya, jadi ayat yang kedua ini kalau dalam bahasa Inggris NIV dikatakan do not conform any longer to the pattern. Ya, pattern itu adalah pola. Ya.
pola daripada dunia ini. Jadi yang dimaksud dalam ayat 2 ini adalah bukan globe atau kosmos, tetapi pattern. Pattern itu apa? Pola atau sistem daripada dunia ini. Ya, Alkitab mengatakan janganlah kamu serupa dengan pola daripada dunia ini. Ya, jangan kamu serupa dengan sistem daripada dunia ini, tetapi kita harus transform kehidupan kita sesuai dengan kebenaran. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang berada di dalam suatu sistem. Ya, kita sedang berada di dalam suatu sistem, dan Alkitab mengatakan dari jauh-jauh hari Paulus sudah warning, sudah memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka jangan serupa atau mereka jangan ada di dalam sistem daripada dunia ini, ya. Sistem daripada dunia ini yang kita dan ini adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa sistem itu ada, ya. Sistem itu ada. Tetapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan secara detail, ya, secara detail sekali tentang sistem ini, karena kita di sini di Amerika benar-benar merasakan daripada sistem ini, ya. Dan mungkin di Indonesia, ya, tidak terlalu mengerti karena setiap informasi yang disebarkan di media itu dipegang oleh satu, ya. Jadi saya juga tidak bisa secara langsung untuk mengatakan itu, ya, karena di sini sedang santer dengan namanya sensor, ya, yang ngomong. Jadi di dalam sistem ini kita harus tahu bahwa sistem ini adalah jahat, ya. Sistem daripada dunia ini jahat dan itu diadopsi daripada sistem daripada kuasa kegelapan, ya. Jadi itu diputar balik kuasa kegelapan mulai dari Taman Eden itu dia memutar balik firman Tuhan, ya. Apa yang dikatakan Tuhan dia kasih opposite atau dia putar balikan, ya. Jadi kita bisa mengerti sebagai orang yang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengerti dan merasakan daripada sistem itu, ya. Jadi kalau sesuatu yang benar dijadikan salah dan salah dijadikan benar itu adalah putar balik, ya, atau sistem daripada iblis, ya. Jadi firman Tuhan memperingatkan kita untuk kita stand firm, harus berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Dan inilah saatnya bagi orang-orang yang percaya untuk berdiri, ya, berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan do not conform, ya. Jangan conform, ya, kehidupan kita dengan sistem daripada dunia ini, karena sistem ini ya jahat, ya. Saya katakan tadi saya tidak akan menjelaskan secara detail, ya, bagaimana pekerjaan daripada sistem ini. Ya, kita harus tahu dan kita harus jeli, kita harus melihat apa yang sedang terjadi, ya. Dan Roh Kudus akan memberikan kita warning. Roh Kudus akan menjelaskan di dalam kehidupan kita apa yang harus kita perbuat, dan Alkitab sudah memberikan kita, ya, petunjuk-petunjuk apa yang harus kita kerjakan, ya, apa yang harus tidak kita terlibat di dalam, ya, sistem ini, ya. Jadi firman Tuhan memperingatkan bahwa jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah, ya. Cara berpikir kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan, ya. Itu sangat simpel, sangat sederhana. Jadi apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia sodorkan kepada kita daripada sistem ini, kita harus selaraskan dengan kehidupan kita dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran, karena
firman Tuhan berkata bahwa firman-Ku adalah kebenaran, ya, dan Tuhan Amin. sendiri yang adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengetahui. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui bahwa sistem atau pattern atau pola daripada dunia ini adalah jahat, ya. Pola daripada dunia ini adalah jahat. Yang dikatakan tadi bahwa kita jangan conform any longer dengan pola atau sistem daripada dunia ini. Ya, kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 40, bisa dibaca situ. Daripada sistem daripada dunia ini sudah ditulis. Galatia juga 1 ayat yang keempat ditulis juga tentang sistem yang jahat daripada dunia ini. Dan yang pertama itu tadi kita harus mengetahui bahwa sistem daripada dunia ini adalah jahat. Dan yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara daripada sistem daripada dunia ini. Artinya, kalau kita tahu bahwa itu adalah sistem daripada dunia, orang percaya harus bersikap tegas untuk menolak daripada sistem daripada dunia ini atau pola daripada dunia ini, ya. Nah, inilah saatnya menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kita berada di dalam situasi yang sangat-sangat menentukan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan, ya. Tadi saya dengar ya lagu Pantai Kosta Lama, ya. Kedengaran sini sana banyak kabar mengembarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi amin. Di dunia ini nggak ada tempat kita bisa lari, ya. There is nowhere to go, ya. Nggak ada tempat untuk kita di mana saja, ya. Saya sama istri saya kita share dan kita melihat bagaimana perubahan yang sangat drastis, ya, daripada pergerakan dunia ini. Saya sama istri saya kita share, kita katakan mungkin lebih baik kita di Indonesia aja, ya, tinggal di kampung, ya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, nggak ada tempat di dunia ini, di mana saja, ya, di mana saja sama, ya. Kita kembali lagi berpikir bahwa nggak ada, karena nggak ada tempat kita bisa berlari, hanya kepada Yesus saja, ya. Jadi kita sudah diperingatkan untuk kita jangan ada di dalam sistem ini, ya. Kita harus bertindak tegas untuk menolak sistem daripada dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, ya. Bisa dibaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-17. Di situ dijelaskan tentang ya, membenci kejahatan. Dan saya akan masuk di dalam poin yang keempat, yaitu yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ini adalah pikiran kita. Di situ dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Transform by renewing your mind, ya. Jadi maksudnya adalah pikiran kita harus ditransform. Cara berpikir kita harus ditransform, ya. Pikiran kita harus diselaraskan dengan caranya Tuhan, ya. Amin. Poin yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan caranya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kita yang beradaptasi dengan dunia atau dengan sistem atau dengan pola dari ini, tetapi pikiran kita harus ditransform, pikiran kita harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harus menyelaraskan pikiran kita
dengan kehendak Allah, yaitu baca firman Tuhan. Ya, Amin. baca firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang tua, saya melihat daripada orang tua saya sendiri, ya, mereka itu membaca firman Tuhan lebih banyak, berdoa lebih banyak daripada sekarang kita melihat media atau berita. Ya, kalau kita melihat, kita bisa ukur takaran daripada volumenya, berapa lama kita spend, kita punya waktu, kita invest, kita punya waktu untuk ada di media sosial, kita lihat berita, ya, dan kita beraktivitas dengan berinteraksi dengan media sosial ini, dan berapa waktu yang kita invest untuk membaca firman Tuhan, berdoa, ya. Jadi jangan terbalik, ya, bukan berarti bahwa kita harus sekarang saya menggunakan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan. Itu adalah baik, ya. Yang saya maksudkan adalah karena berita daripada dunia ini yang dimuat di dalam news itu adalah dengan tujuan untuk membentuk opini kita, cara berpikir kita, ya. Jadi kita harus transform, kita harus selaraskan cara berpikir kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus transform, kita punya cara berpikir, kita harus selaraskan kita punya cara berpikir dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, jadi inilah saatnya bagi anak Tuhan, bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk banyak berdoa. Haleluya. Untuk banyak baca firman Tuhan, lebih lagi di dalam Tuhan, lebih lagi mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan, karena melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan memperingatkan kita apa yang harus kita lakukan, ya. Karena di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang pertama, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada step-stepnya yang sudah disampaikan di yang kedua ini. Ketika kita transform, kita punya cara berpikir, kita selaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk membedakan manakah yang merupakan kehendak Allah, ya. Artinya kita punya sensor, ya. Kita punya sensitivity, ya. Kita punya untuk membedakan, ya, yaitu kuasa Roh Kudus, ya, yang ada di dalam kita, yang untuk kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apakah ini kehendak Allah atau ini sistem daripada dunia, ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kehidupan kita, manakah kehendak Allah, apa yang baik. Jadi apa yang baik, ya. Karena kalau sistem daripada dunia yang caranya iblis, kuasa kegelapan, kalau kita balik lagi kan di Taman Eden itu, bagaimana cara ular atau iblis itu menjebak daripada Hawa, yaitu ditawarkan sesuatu yang manis, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya itu racun, ya. Ya. Dan waktu dia menawarkan itu kepada Hawa, dia bawa firman, dan firman itu diputarbalikkan, ya. Kita harus punya sensor. Sesuatu yang sudah diputarbalikkan itu adalah dari iblis, kuasa kegelapan, ya. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya? Yang berkenan kepada Allah, kita bisa mengetahui mana yang berkenan kepada Allah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, ya. Kuasanya akan bekerja di dalam kehidupan kita dan akan menyampaikan hal itu. Dan yang terakhir adalah agar kita mengetahui apa yang sempurna, karena semua yang sempurna adalah datangnya dari atas, ya. Semua yang Tuhan kerjakan adalah sempurna, karena pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita
di dalam seluruh dunia ini adalah sempurna. Nah, Dia yang memulai, Dia yang akan mengakhirinya, ya. Jadi Amin. kita harus mengetahui bahwa destinasi kita atau tujuan kita bukan dunia ini. Amin. Betul, Bukan betul. sistem daripada dunia ini, tapi destinasi kita atau tujuan kita adalah sorga. Ya, dunia ini bukan tempat kita, dunia ini akan dibinasakan, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, destinasi kita atau tujuan kita adalah sorga. Ya, jadi kita harus ingat itu dan marilah kita transform kehidupan kita transform cara berpikir kita. Jadi sangat simpel ya, firman Tuhan nggak susah-susah ya. Saya rasa kita nggak perlu gali secara apa ya, secara simpel aja ya. Sudah dikatakan tadi bahwa jangan kita mengikuti pattern atau pola daripada dunia ini. Kuasa Roh Kudusnya, sensor yang ada di dalam kehidupan kita ini akan memberikan sensitivity atau kepekaan di dalam roh kita tentang sistem daripada dunia ini. Itu sangat jelas ya. Kalau sistem daripada dunia itu sangat jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, jadi inilah saatnya bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktunya sangat-sangat dekat ya. Waktunya sudah sangat-sangat dekat dan kita sangat percaya, kita tahu pasti bahwa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang ada di dalam lindungan Tuhan, Tuhan akan selalu pelihara, jaga dan lindungi. Haleluya. Jadi iman kita itu akan tumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu akan tumbuh di dalam kehidupan kita ketika kita invest waktu kita untuk ya lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi transformlah your life, transform your mind ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang menjadi pagi hari ini pesan daripada saya bahwa marilah kita banyak berdoa. Jadi ya saya sangat ingat pesan orang tua saya ya. Simpel sekali ya. Ya. Sangat sederhana pesan daripada orang tua saya. Dia katakan bahwa jangan sampai kamu ketinggalan. Ya. Amin. Ya. Mereka itu sudah invest, mereka punya waktu untuk berdoa, baca firman, dan sangat peka ya dengan kuasa Roh Kudus ya. Jadi sangat simpel pesannya bahwa jangan sampai kamu ketinggalan, karena inilah saatnya kita melihat bahwa situasinya sangat ya kita rasakan bahwa ya apalagi di Indonesia ya Pastor Aldi ya. Iya. Dengan keadaan seperti ini sangat-sangat dan kita sedang diteror oleh ketakutan ya. Dan Betul. ketakutan itu kan dari iblis ya. Tuhan nggak memberikan kuasa ketakutan. Dia memberikan kita kuasa yang memerdekakan ya, freedom. Amin. Bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa iblis, kuasa kegelapan datang untuk apa yang pertama dia lakukan, mencuri, kemudian membunuh dan membinasakan. Itu polanya. Jadi polanya itu step by step ya, mencuri, Amen. Dicuri dulu kita, dibunuh dan dibinasakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Jadi itu pesan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, pada malam hari ini.
kepada kita semua. Jadi ingat ini ya, Amin. kita harus ingat bahwa marilah kita ikuti kehendak Tuhan. Kita selaraskan cara berpikir kita, sikap kita dengan kebenaran firman Tuhan ya. Sangat-sangat simple ya. Very very simple, it's very very simple ya untuk kita bisa mengerti ya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Yafet yang sudah berbagi firman Allah. Kita masuk pada ruang pertanyaan kita pada malam hari ini. Saya harus ambil satu pertanyaan dari Ibu Joanna Soriton ya. Setuju? Tapi bagaimana dengan sistem bahwa harus tunduk dengan pemerintah? Menurut Pastor gimana? Harus tunduk kepada Ya, beliau Ibu ini setuju dengan apa statement yang Pak Yafet sampaikan, tapi bagaimana dengan sistem bahwa harus tunduk dengan pemerintah? Oke, saya mungkin mengerti ya apa yang menjadi tujuannya ya. Ya, memang pertanyaan ini secara umum ya, tapi saya ngerti apa yang dimaksudkan oleh Ibu ini ya. Karena kita kan sekarang sedang sama vaksin kan. Saya rasa itu apa yang dimaksudkan oleh Ibu ini. Ya bagaimana kalau vaksin itu ditawarkan, itu kan maksudnya itu pasti. Ya karena itu kan distribusinya dari pemerintah. Sebenarnya simpel aja. Ya. Simple. Sangat-sangat simpel jawabannya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam sistem daripada dunia ini, ya firman Tuhan katakan bahwa ya jangan kita konform ya. Jangan kita mengikuti daripada sistem daripada dunia ini. Artinya bahwa saya nggak akan bilang secara secara langsung bahwa lawan pemerintah is not. Karena firman Tuhan berkata bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan kan? Amin. Ya, pemerintah adalah wakil Tuhan, tapi di sini yang saya maksudkan adalah sistem. Jadi kalau itu masuk di dalam suatu sistem, jangan. Ya. Tapi kalau pemerintah kita harus tunduk kepada pemerintah ya. Ya, kita harus tunduk kepada pemerintah, ikuti aturan pemerintah, protokol-protokolnya harus diikuti ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sistem. Saya rasa Ibu bisa mengerti apa maksudnya itu ya daripada sistem ini. Oke. Ya, ini bagaimana kita ada dalam sistem memang pro dan kontra untuk kondisi hari-hari ini, tapi memanglah begitulah kita kalau ada di ujung akhir zaman mengambil satu keputusan, kita memang benar-benar hari-hari ini untuk benar-benar hanya kita bisa mengerti ketika kita dekat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa saya setuju dengan Pastor Yafet tadi bahwa ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Dan firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh keberanian bagi kita. Terima kasih Pastor Yafet, saya paham. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini dimanapun berada, memang kondisi hari-hari ini dengan situasi hari-hari ini, yang penting tadi kita bukan melawan pemerintah, kita belajar tunduk dengan SOP yang benar, tetapi jangan bawa kita hari-hari ini dengan sistem ketakutan yang menguasai saudara, sehingga saudara tidak melihat lagi kuasa Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahwa hidup kita, sekali lagi, hidup saya dan saudara itu ada di tangan Tuhan. Siapapun dan kapanpun itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya dengan Pak Yafet duluan saya atau Pak Yafet. Hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Yang penting tadi bagaimana pikiran kita hari-hari ini harus dijaga. Pikiran kita benar-benar ya Pastor ya. Pikiran kita adalah pikiran Kristus.
Saya percaya ketika kita melakukan hari-hari ini dengan tidak ada rasa takut, saya maaf sekali lagi, setiap kali anti dengan ada banyak orang salam corona. Seringkali kita mengaminkan corona itu, ya. Seringkali kita mengaminkan dengan apa yang sedang terjadi. Sistem yang sedang terjadi dibangun untuk membuat saya dan saudara takut. Tapi saya percaya ketika pikiran Kristus ada, saudara akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya percaya malam hari ini atau waktu pagi Amerika, Pastor, boleh enggak saya boleh bertanya lagi, Pastor, dengan bagaimana dengan kondisi saya vaksin dengan keadaan yang terjadi, apa yang buat saya bahwa kita ini benar-benar ada di ujung akhir zaman. Di Manado terjadi hari ini banjir, ataupun tadi dari air laut masuk ke daratan. Di Sulawesi Barat terjadi, ya, artinya bahwa saya dan saudara mau tinggal dimanapun. Sekali lagi, saya bukan anti kata tinggal di rumah. Saudara mau dimanapun, saudara pun tinggal di rumah. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara tidak bisa tolak. Saudara tidak bisa. Yang menjadi pertanyaan saya, Pastor, melihat untuk meyakinkan umat-umat Tuhan hari-hari ini, sekali lagi, gereja hari ini sekali lagi tidak ada pernah keluar spanduk, hadirilah kebaktian kesembuhan ilahi. Itu hilang. Kita harus berpikir hari ini, pernah enggak kita setelah COVID-19, kita keluar statement, pikiran kita adalah pikiran kepada Kristus. Bagaimana pandangan pastor dengan dulu setiap brosur keluar, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Apakah ini hilang di gereja hari-hari ini menurut pastor gimana? Ya puji Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja dengan caranya yang luar biasa, yang nggak bisa kita pikirkan, ya, nggak bisa kita jangkau. Karena firman Tuhan berkata bahwa your thought is not my thought, ya. Pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, jadi apapun yang terjadi, Tuhan bekerja di dalamnya, ya. Apapun, walaupun meskipun sistem itu dijalankan, tetapi Tuhan ada di dalamnya untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang pasti, ya. Jadi yang pasti, ingat bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan umatnya karena mereka telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Nah, jadi begini, ya. Amen. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Jadi tujuannya adalah, ya, Tuhan itu bukan hadir di saya mau katakan bukan cuma hadir, bukan hanya hadir di perkumpulan yang besar, ya, suatu gathering, suatu perkumpulan yang besar, suatu KKR yang besar, tapi Tuhan itu hadir di dalam hati kita. Dan inilah saatnya Tuhan akan memurnikan daripada umat-umatnya untuk, mari Tuhan itu hadir di dalam hatimu dan engkau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah tujuannya, ya. Jadi sekarang adalah secara pribadi. Nah, kita di sini, mungkin di Indonesia yang lain bagus, ya, masih bisa ke gereja walau di limit dan ada protokolnya. Kita di sini di Los Angeles sampai sekarang dari bulan Maret, ya, dari bulan Maret kita nggak bisa ibadah di gereja, nggak bisa, ya. Ya, jadi itu, ya. Jadi bagaimana? Apakah kita sekarang kita berpikir begini? Coba, apakah kehidupan kita akan dilimit oleh ruang dan waktu? Enggak kan? Karena kita berhubungan secara langsung dengan Tuhan, ya. Jadi melalui Zoom, melalui Facebook, ya, kita bisa berdoa. Kami juga hari Jumat
berdoa di Zoom ya, sama-sama kita berdoa sama-sama. Jadi ya, tingkatkan ya hubungan kita dengan Tuhan ya. Ya, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, karena kita nggak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya, itu kira-kira begitu ya. Kuasa Tuhan itu nggak terbatas, tidak terbatas dengan ruang dan waktu, karena Dia itu adalah omnipresent ya, maha hadir, omnipotent, maha kuasa, omniscience, maha tahu. Jadi ada 3 ciri khas daripada Tuhan Allah kita. Saya percaya Tun, hari ini Tun dalam program Suka-Sukamu Amin. atasan tadi beberapa alat kami yang bisa putus karena, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan hadir, dan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Sistem yang sedang terjadi hari-hari ini, cuma satu saya belajar, saya dapat. Kita harus kembali kepada sistem yang benar, dekat dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tinggalkan Tuhan, maka kita akan hancur. Tapi ketika kita ada dalam tangan Tuhan, ketika kita tetap ada dalam naungan kasih Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti jaga kita. Tuhan sanggup menolong kita. Sekali lagi, sebelum kita akan mendengar statement terakhir Pastor, untuk keadaan sekarang Pastor, apa yang harus anak-anak Tuhan lakukan? Statement terakhir dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Ya, Amerika pun ketika saya dengan Bapak Pendeta Raymond, ketika lihat kondisi Amerika, di satu negara yang luar biasa, seketat apapun, kemarin bisa, ya kan, lalu ya hampir seminggu lebih bisa, ya gedung apa saya nggak tahu karena saya belum ke sana, tapi bisa diduduki. Artinya dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, hanya bisa menjamin adalah di tangan Tuhan. Boleh Pastor? Amin ya, puji Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua, yang terpenting adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang harus kita tingkatkan ya. Jadi merupakan warning juga bagi anak-anak Tuhan. Jadi kira-kira kita bisa calculate ya, kita bisa hitung waktu yang kita invest itu bagaimana ya, apakah lebih berat kepada dunia ini atau kepada Tuhan. Jadi timbangannya bagaimana ya. Ya, jadi kita harus ya lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa ya. Dan satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita punya sensor di dalam hidup kita. Amin. Kita telah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Ya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya, bagaimana? Apakah kita harus ini? Saya rasa jawabannya simpel. Itu roh yang ada di dalam kehidupan kita akan menuntun kita. Ya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa roh itu akan menuntun kita membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi roh itu yang akan menuntun kita. Jadi Roh Kudus akan beritahu kepada kita ya, akan kasih warning kepada kita. Kalau itu sistem daripada dunia, ya jangan kita ikuti. Ya, jadi simpel aja. Jadi inilah saatnya bagi kita untuk banyak berdoa. Ya, orang tua dulu itu, pendeta-pendeta tua simpel ya. Mereka bilang, betul, banyak berdoa, ya udah itu aja. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Ya, puji Tuhan, ya itu statement daripada yang terakhir, bahwa marilah kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita bersyukur kita nggak bisa
dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Roh Kudusnya bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan Puji kita Tuhan. berdoa bagi semua teman-teman, mungkin ada yang sakit, kita berdoa di dalam nama Yesus, di dalam kehidupanmu ada Roh Allah yang diam di dalam kehidupanmu. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera. Ya, ketika kita berdoa, iman kita akan bangkit, dan kita bangkit di dalam Tuhan, dan yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Yafet yang sudah berbagi malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan firman Allah. Jadikan firman itu menjadi rema dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang pelaku firman Allah. Walaupun hanya lewat medsos, walaupun kita hanya lewat Facebook, tetapi ketika saudara membuka hati, dan saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Malam hari ini kita akan berdoa seperti biasa, nanti Pastor Yafet berdoa. Kita akan berdoa kalau Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan. Saudara di rumah saya tidak tahu, saudara bisa taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Ya, saya percaya malam hari ini Pastor Yafet akan engkau hari ini mulai rasa ketakutan, kecemasan yang terjadi dalam hidupmu, keraguan yang ada, ketidakpastian dengan dunia yang hari-hari ini. Tetapi saya percaya, mari engkau ambil kedua tanganmu, engkau taruh di dadamu. Kita akan juga berdoa bagi bangsa kita, kita berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami bencana hari-hari ini. Biarlah lewat peristiwa ini kita mengerti bahwa kita bukan waktunya kita bermain, bukan waktunya kita biasa-biasa, tapi semakin mari sistem yang kita harus bangun adalah sistem kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau baca firman, kita mau banyak berdoa, kita mau banyak duduk di kaki Tuhan, maka kita akan lihat kuasa Tuhan terjadi. Saya serahkan kepada Pastor Yafet akan berdoa buat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan melalui program pada malam hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Oleh sebab itu kami berdoa saat ini kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus kuasa-Mu Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan mereka Tuhan. Iman mereka akan bangkit Tuhan. Firman yang telah ditanamkan di dalam kehidupan mereka akan bangkit, tumbuh Tuhan ya. Iman yang memberi kemenangan di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa kalau ada yang sakit pada saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Darah-Mu Tuhan bilur-bilur akan menjamah umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat daerah-daerah Tuhan yang dilanda bencana di Manado Tuhan, di Sulawesi Barat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang akan memproteksi umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang akan memproteksi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang akan menjaga mereka Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus. Engkau selalu akan menyelamatkan umat-umat-Mu Tuhan yang berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun umat-umat-Mu berada, kami berdoa Tuhan, ketika mereka keluar rumah mereka diproteksi oleh Tuhan. Ketika mereka masuk ke rumah mereka diproteksi oleh Tuhan. Roti makanan mereka diberkati oleh Tuhan. Air minuman mereka diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan umat-umat-Mu Tuhan dari sakit, penyakit, virus, bakteri Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah dalam Tuhan nama Yesus, dalam nama bekerja di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih karunia Tuhan atas apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan
menjadi host di dalam program ini. Engkau akan berkati program ini, Tuhan, menjangkau sebanyak-banyak mungkin orang, Tuhan, sehingga setiap telinga bisa mendengarkan tentang Injil-Mu, Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan Juru Selamat, dan setiap lutut akan bertelut di hadapan-Mu, Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di mana saja umat-umat-Mu berada, biarlah pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini, pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama yang hidup, yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Yafet buat doa yang dinaikkan, dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Sekali lagi salam buat istri, anak-anak, tetap terus diberkati di Amerika. Dipakai dengan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Selamat malam, selamat pagi Pastor Yafet. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi minta maaf malam hari ini ada beberapa kali kita gambar yang buram, ya, sebab itu memang alat kami yang lagi bermasalah, ya, sehingga kami lagi dalam pergumulan untuk alat kami supaya bisa kami dapat mengadakan program ini dengan lebih baik, semakin hari semakin baik kami. Saudara bantu dalam doa supaya apa alat-alat yang kami pun gunakan untuk program ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Yafet yang sudah berbagi kebenaran firman Allah di malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kita bisa kerjakan, kita mau kerjakanlah untuk Tuhan Yesus. Saya malam hari ini sangat bersyukur buat anugerah Tuhan. Buat rekan-rekan malam hari ini saya harus menyapa Ibu Martin Taniwal. Amin. Terima kasih. Ada Emma. Halo, apa kabar Emma? Tuhan berkati. Nike Keke, Tuhan berkati. Ibu Trace Soriton, Tuhan berkati. Ya, doakan kami. Ibu Vivi Wongkar, Ibu Kretia, Tuhan berkati semua. Minta maaf kadang-kadang mati gambarnya karena kondisi alat kami yang lagi error, tapi saya percaya firman Allah tidak pernah error untuk memberkati saya dan saudara, ya. Ya, ada Silvana Lumoas dan teman-teman yang lain yang terus mendoakan program ini. Sekali lagi minta maaf malam hari ini, tapi saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Allah. Sampai jumpa besok malam. Besok malam tidak ada tayangan Suka-Sukamu Tuhan karena ada program Pentekosteran lah, tapi di siang pagi hari kita akan mulai ada program program Suka-Sukamu Tuhan jam 9 pagi. Dengan pembicara adalah Pastor John Romagit dari Manado, ya. Dan siang hari ada bersama dengan anak saya Reinhard yang akan menjadi host dalam program Suka-Sukamu Tuhan besok siang. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus dukunglah program ini untuk terus berdoa. Kalau saudara mau nonton, kita akan bagi di YouTube, ya, di YouTube Suka-Sukamu Tuhan, ya, supaya dapat terus memberkati banyak orang. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang harus ditinggikan. Sebab itu saya pasti masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas, dan masih minta dukungan doa bagi teman-teman untuk dukung program ini untuk terus dapat menjadi berkat. Dan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.